Selamat malam, Bapak Ibu, sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Semangat sekali kami, saya Fitriani dan Mas Anduk Sate bisa kembali menyapa di program rutin kita, perjumpaan virtual mingguan kita di hari Kamis malam ini di eh, obrolan hati pena. Kali ini edisi yang ke-177. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengetahui, berarti sudah 177 minggu kita rutin menggelar pertemuan virtual kita sama-sama pikiran, mencari pandangan-pandangan baru dan kita mau bahas mengenai isu-isu yang sedang hangat di dunia nasional dan juga di dan karena sekarang tanggal 17 November, bolehkah saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan? Karena walaupun sudah telat beberapa hari, tapi ya makna pahlawan itu bisa jadi hal yang diperdebatkan lebih jauh begitu ya. Karena itulah edisi kali ini juga hadir untuk kita sama-sama bertukar pikiran dan melihat perspektif baru mengenai gelar pahlawan, terutama untuk hmm, tema yang kita bahas pada malam hari ini. Begitu ya Mas Anik ya? Ya, betul. Jadi malam ini khusus kita menghadirkan tokoh yang luar biasa saya kira dan sudah bergelut dengan aktivisme dan terutama isu-isu perempuan yang sangat eh, menghebohkan adalah isu 98 terutama karena Mbak Ita ini anggota TGPF ya waktu itu ya Mbak Ita ya. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat layak dicatat oleh sejarah dan saya kira Mbak Ita adalah kandidat pahlawan juga kalau dalam kategori pengaruhnya terhadap perubahan sebuah negara terhadap kasus-kasus yang besar ya dan kita akan bahas secara luas ya secara luas saja soal Pak Harto yang sudah ditetapkan dan banyak yang menyambut PBNU Muhammadiyah juga mendukung kepahlawanan Soeharto. Menteri HAM abstain, dia nggak mau komentar, no comment, cemen gitu. Terus kemudian keluarga Soeharto merayakan, tapi keluarga teman-teman di lapangan juga demo yang tidak henti-henti, banyak juga yang menolak dan terutama para korban-korban yang sampai hari ini pun sebenarnya masih merasakan dampak daripada apa yang dilakukan Soeharto saat itu. Generasinya masih banyak. Mbak Ita sengaja kita memang mixing, moderatornya adalah generasi yang agak tuaan saya dikit, transisi. Dan Amelia itu generasi milenial yang mendekati Z, yang lebih muda, yang kayaknya kok generasi, terutama generasi Z sekarang itu agak alfa soal Soeharto itu siapa dan kekejaman Soeharto seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga ada justifikasi dari pemerintah yang belakangan hadir yaitu riset survei yang 80% masyarakat Indonesia mendukung ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih jauh. Kita akan mulai dengan video pengantar sedikit dari kami. Ya, Mel ya. Oke, Mas Bayu. Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi 10 November 2025 memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk Presiden kedua Soeharto. Keluarga Soeharto angkat bicara soal polemik yang mengikuti pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Di Istana Negara, dua anak Presiden kedua RI Soeharto yakni Bambang Trihatmojo dan juga Siti Hardianti Rukmana atau Tutut menerima langsung tanda gelar pahlawan nasional itu. Ia menilai kesamaan latar belakang sebagai tentara jadi salah satu alasan Presiden Prabowo memahami perjuangan Soeharto. Soal pro dan juga kontra, Tutut menghargai segala pendapat, namun ia meminta masyarakat melihat kerja ayahnya. Berdasarkan hasil penelitian lembaga survei Kedai Kopi, persepsi publik terhadap wacana Pak Harto menjadi pahlawan nasional menunjukkan 80,7% responden menyatakan mendukung. Saya sih bukan termasuk orang yang setuju
pemberian gelar itu. Tapi saya tidak menolak juga karena tidak ada alasan untuk menolak secara hukum. Bahwa kami mendesak pemberian gelar pahlawan ini harus jauh dari unsur politisasi. Artinya pemberian gelar pahlawan juga harus dihindarkan dari unsur-unsur politik dan juga harus dapat diberikan kepada sosok-sosok yang kurang lebih tidak kontroversial. Surat kabar The Guardian menyoroti amarah publik dan tudingan pemutihan sejarah atau historical whitewashing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Penolakan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto, terus terjadi. Kali ini gerakan masyarakat Adili Soeharto menggelar aksi di depan Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat. Ini pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri Hak Asasi Manusia, saya hukum. Titik. Ya, begitu pengantar dari kita begitu. Tapi memang benar Mas Anik, di generasinya saya paling tidak begitu ya, cukup tidak banyak berimbas begitu ketika di era-era masa Soeharto menjabat begitu. Karena yang saya ingat ketika itu memori saya masih SD adalah hanya saya tidak bisa ke mall, saya tidak bisa jalan-jalan karena ada kerusuhan katanya. Tapi lebih dari itu, Amel hilang suaranya, Amel. ya. Oke, ya kita akan bahas lebih lanjut rasanya Mas Anik. Kita juga Oh, ternyata hilang-hilangan sinyal kayaknya, Amel. Oke, lanjut Mas Anik. kita akan langsung lempar ke Mbak Ita. Kita ngobrol yang umum aja Mbak Ita dulu. Jadi ini soal persepsi publik yang membuat kita nggak habis pikir gitulah, orang-orang yang dengan telanjang melihat apa yang dilakukan Soeharto, katakanlah begitu, meskipun pemerintah juga seakan-akan banyak orang-orang yang jadi korban juga di dalamnya, kira-kira begitu, seakan-akan juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ketika Soeharto diangkat jadi pahlawan, karena bagi sebagian orang ini bukan sekedar gelar atau tidak gelar, tapi itu menjustifikasi, melegitimasi apa yang dilakukan Soeharto. Kemudian orang merasa kemudian itu normal saja sebagai pemimpin gitu loh. Padahal daftarnya panjang banget gitu ya. Bukan hanya daftar kekejaman dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, tapi negara yang korup dengan kroni-kroninya. KKN, muncul istilah KKN yang melekat di benak banyak orang, yaitu karena memang Soeharto cara memimpinnya adalah, kalau saya suka ngomong ke anak-anak kecil itu, memang ada pembangunan yang bagus zaman Soeharto, tapi bayangkanlah duit kita itu 100.000, yang 30.000 itu untuk pembangunan, yang 70.000 untuk Soeharto dan teman-temannya, katakanlah. Tetap ada 30.000 untuk pembangunan. Artinya jasa positifnya tetap ada karena duit negara yang dikelola juga banyak, kira-kira gitu. Monggo, Mbak Ita. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada Satu Pena yang sudah mengundang saya untuk sharing tentang bagaimana Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional dan bagaimana posisi saya tentu akan melihat dari posisi saya. Saya sebagai seorang sejarawan, dan saya mungkin disclaimer bahwa saya menulis tesis saya tentang kekerasan Soeharto pada tahun 65, dan saya melakukan 23 oral history karena saya seorang sejarawan dan saya mengambil fokus pada studi tentang oral history atau sejarah lisan, dan saya menulis satu tesis di Belanda itu tentang ini buku yang sudah dibukukan. Ini dari tesis saya, itu tentang pengalaman 23 perempuan yang dituduh sebagai gerwani dan bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Soeharto dari mulai tahun 66 sampai tahun 70. Satu lagi yaitu tentang bagaimana kam-kam kerja paksa dan kam-kam penyiksaan, itu satu. Yang kedua, saya hidup dengan seorang tapol, ex-tahanan politik. Beliau bernama Hersri Setiawan,
dia seorang tokoh lekra dan diutus oleh Presiden Soekarno sebagai diplomat di Konferensi Asia Afrika sebagai perwakilan penulis dan pengarang Indonesia di Gerakan Asia Afrika. Dan tugas Hersri Setiawan adalah berkeliling ke negara-negara Afrika dan Asia untuk membantu para pengarang yang masih melakukan perlawanan terhadap kolonialisme di Afrika dan Asia. Jadi suami saya berkeliling, tetapi apa yang terjadi pada tahun 66 ketika perubahan politik di Sri Lanka, di mana Konferensi Asia Afrika khusus untuk pengarang itu mengalami penutupan, Hersri pulang ke Indonesia dan apa yang terjadi adalah dia ditangkap. Padahal dia di Kolombo dan berkeliling ke negara Asia Afrika itu selama dari tahun 60 sampai tahun 66. Dan ketika beliau pulang, itu langsung ditangkap dan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mulai dari di Salemba sampai ke Pulau Buru bersama Pramudia Anantatur, dia 9 tahun di Pulau Buru, dan penyiksaan-penyiksaan yang dialami dia sebagai seorang penulis, misalnya tangannya ini dihancurkan untuk supaya tidak bisa menulis. Dan dia harus bekerja di kamp Pulau Buru itu luar biasa, kemudian paru-parunya dibayonet, kemudian belakangnya dipukul keras. Nah, saat ini beliau sudah lumpuh total, tidak bisa menulis, tidak bisa apa-apa, dan hanya duduk. Dan itulah pengabdian saya kepada suami saya untuk saya jaga. Ini bagian dari proses kemanusiaan saya untuk melihat. Dan ini bukan hanya Hersri, tetapi juga banyak sekali para tokoh-tokoh. Dan ketika waktu itu kami masih tinggal di Belanda, ada beribu eksil, yaitu orang-orang yang dikirim oleh Soekarno ketika itu habis sesudah kemerdekaan untuk belajar di luar negeri dan tidak bisa pulang. Banyak sekali, bahkan penulis-penulis yang sangat terkenal, ilmuwan, itu kami berjumpa. Nah, saya dan Hersri ketika Hersri masih sehat, saya melakukan oral history dengan para eksil di seluruh Eropa dan juga di Kuba, di Afrika, ada 2 di Afrika, kemudian ke Amerika. Kami berkeliling, ada 350 orang yang kami wawancara, dan oral history ini menjadi satu arsip hidup dari para penyintas peristiwa pelanggaran HAM berat pada mulai tahun 65, 66 sampai sekarang mereka tidak bisa pulang. Ya, jadi itu saya ingin berangkat bukan dari sebuah konsep atau teori, tapi ini adalah sebuah pengalaman hidup saya sebagai yang hidup bersama seorang penyintas, tetapi juga saya dalam tesis saya menulis tentang kekerasan yang terjadi pada mereka perempuan yang dituduh sebagai anggota Gerwani. Saya akan mulai dengan mengapa saya sekarang bersama teman-teman sejarawan independen mendirikan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia dengan ketuanya Pak Marzuki Darusman, bekas Jaksa Agung. Kami melihat, kami menolak, bahkan kami menolak dengan keras pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan. Karena apa? Kami mau melihat bahwa yang pertama, bahwa bangsa ini kehilangan identitas. Dan identitas itu penting. Oleh sebab itu, untuk mengisi kekosongan identitas, maka pemerintah memberikan atau menunjuk satu figur-figur berdasarkan konstruksi atau berdasarkan dari kebutuhan kekuasaan dari negara atau kekuasaan dari pemerintah. Jadi siapa pahlawan yang ditunjuk itu sangat tergantung dengan politik kekuasaan. Karena bangsa ini sejak tahun 65 menurut saya itu mengalami kekosongan identitas. Kita ditutup untuk
mempelajari tentang sejarah kebangsaan ini, tentang sejarah Indonesia. Jadi kita dicocoki, dicekoki dengan satu narasi sejarah berangkat dari kebutuhan pemerintah. Satu contoh yang kami lawan dengan keras, yaitu proyek penulisan sejarah yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kami satu tim aksi Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia telah mengkaji dokumen atau proposal dari proyek penulisan sejarah nasional Indonesia yang akan dilakukan oleh Menteri Kebudayaan. Apa yang terjadi? Ada tonggak-tonggak sejarah yang akan dihapuskan. Padahal tonggak-tonggak sejarah ini adalah tonggak-tonggak sejarah identitas bangsa. Misalnya saja, bagaimana kelompok Hatta, Syahrir, ya, yang menjadi bagian dari gerakan internasionalisme pada tahun 30-an, di mana bersama Jose Rizal dari Filipina, bersama kelompok dari Nehru, mereka berdiskusi tentang bagaimana melawan kolonialisme. Ini akan dihapuskan. Ya, tidak ada. Saya mungkin agak loncat. Bagaimana sejarah perempuan? Misalnya saja, Putri Safiatuddin dari Aceh, itu pada abad 16 yang mendirikan Universitas Syah Kuala, yang mendirikan pajak-pajak agar kapal-kapal VOC yang menyeberangi Selat Malaka tidak sembarangan. Itu seorang perempuan, itu tidak ditulis. Satu bandar perempuan yang paling kokoh dan itu menghasilkan Sunan Muria, yaitu Nyi Ageng Pinasih. Itu adalah Syah Bandar Gresik yang mempunyai, yang merumuskan pajak-pajak untuk kapal-kapal VOC. Itu juga tidak ditulis. Yang paling menyakitkan adalah Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955. Tidak ditulis, padahal itu adalah tonggak sejarah Indonesia di dunia internasional. Itu yang menginspirasi seluruh bangsa dan negara di Asia Afrika di dunia untuk melawan kolonialisme. Bagaimana Soekarno, bagaimana tokoh-tokoh dunia datang ke Bandung, merumuskan tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Tidak akan ditulis. Tidak akan ditulis. Saya baru-baru ini, baru hari minggu lalu, saya diundang untuk bicara di University of the Philippines tentang 70 tahun Bandung. Dan itu dari seluruh dunia berkumpul. Dan menyatakan bahwa Indonesia adalah inspirator gerakan untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme. Gerakan yang melawan dikotomi antara komunisme dan kapitalisme, dan gerakan yang menawarkan sebuah dunia baru bernama dunia yang anti kolonialisme. Itu tidak akan ditulis. Bagi perempuan, Kongres Perempuan Wanita Indonesia di Yogyakarta tahun 1928 tidak akan ditulis. 12 pelanggaran berat HAM yang sudah disahkan oleh Jokowi, Presiden Jokowi, pada tanggal 23 Januari 2023, ada 12 pelanggaran HAM berat, mulai dari tahun 65 sampai Papua, Jambu Kepok di Aceh semuanya, tidak akan ditulis. Ya. Jadi itu semua adalah sebuah, saya bisa ini ditutup suaranya. Silakan lanjut, Ibu. Sudah, Mbak, sudah. Sudah ya. Jadi itu semua adalah fakta-fakta sejarah yang sedang akan dilakukan atau sedang berproses melalui sebuah penulisan, proyek penulisan sejarah nasional yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk menghapus memori kolektif bangsa ini, di mana memori kolektif ini adalah sebuah memori kolektif
yang menjadi dasar dari identitas bangsa. Nah, ini akan dihapus, akan diisi dengan sebuah konstruksi politik sejarah berdasarkan kekuasaan dan pemerintahan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini bagaimana? Apakah kita akan diam dari sebuah kekosongan identitas bangsa, kekosongan identitas nasionalisme? Nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang kosong. Nasionalisme Jess Malvin, John Rosa, banyak sekali Indonesianis maupun sejarawan kita sudah mengatakan bahwa nasionalisme kita itu berangkat dari maskulin, dari sebuah imajinasi kekerasan, dari sebuah imajinasi tentang kehebatan laki-laki militer, ya, yang menggunakan kekerasan, yang menggunakan otot, yang menggunakan satu tunggal, politik tunggal. Ini sudah ditulis oleh banyak sekali Indonesianis. Tapi ini tidak pernah menjadi memori kolektif dari warga bangsa ini. Nasionalisme kita adalah nasionalisme palsu. Setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi kita dicekoki dengan sebuah produk-produk dari produk-produk yang itu dari luar. Bagaimana rakyat kita tidak pernah didengarkan. Bagaimana para penyintas kekerasan seperti suami saya tidak pernah didengarkan. Ada ribuan orang, para penyintas, bukan saja 65, Aceh, ya, Papua, Sulawesi Tengah, Poso, Haur Kuning, seluruh konflik ketika Orde Baru itu, di mana mereka priok, semua kan dihilangkan dari memori kolektif kita. Ini semua adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta dari sejarah. Penunjukan Soeharto dan Sarwo Aidi, dua jagal, saya bilang. Dua jagal. Kalau saya boleh berbicara bagaimana Sarwo Aidi membunuh, itu sudah tidak bisa. Dia mengatakan 3 juta orang pada tahun 65. Dan bagaimana dengan di Aceh? Bagaimana dengan Timor Leste waktu itu, waktu masih di bawah pemerintahan Soeharto? Bagaimana penyiksaan tahun 98 di mana saya ini menangani 15 perempuan Tionghoa. Yang terkecil adalah 11 tahun. Yang dihancurkan vaginanya dengan alat. Saya tidak mau bercerita. Karena itu membuat saya trauma. Tapi saya harus itu adalah bagian yang harus saya tangani. Apakah itu semua harus kita hilangkan dari memori kolektif kita? Nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang penuh darah, penuh kekerasan, penghancuran terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Sebentar ya, saya tak ada ketok-ketok sebentar aja sebentar. Oke, Mbak. Oke, Amel ya, ngeri banget ya. Merinding. Langsung. Ya, Bapak Ibu di ruang virtual ini juga nanti boleh bertukar pikiran, boleh bertanya, boleh juga nanti tulis komentar atau raise hand saat sudah selesai pemateri. Ya. Betul. Jarang sekali kita ketemu pemateri yang lebih detail soal ini. Maaf, saya di rumah ini cuma berdua dengan suami saya. Jadi kalau ada ketok-ketok, jadi saya harus lari. Oke. Kami berdua. Jadi itu. Jadi penunjukan Soeharto ini adalah sebuah politik yang sudah dirancang dengan sangat rapinya
oleh pemerintahan saat ini, ya. Jadi merancang Soeharto menjadi presiden bukan tiba-tiba. Kalau kita baca Tempo kan itu loncat. Tapi saya akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah skenario politik yang ini berhubungan sangat erat dengan penulisan sejarah nasional. Revisi sejarah nasional. Padahal sejarah nasional itu tidak boleh ditulis oleh negara. Negara tidak boleh karena itu adalah fasisme, ya. Nah, rancangan penulisan sejarah nasional ini sudah dirancang ketika Presiden Prabowo dilantik 24 Oktober, Januari sudah diumumkan. Dan Januari itu selain merancang sejarah, juga merancang Soeharto akan menjadi pahlawan nasional bersama Sarwo Edi. Soeharto dan Sarwo Edi ini adalah sebuah simbol yang dinaikkan oleh pemerintah saat ini sebagai simbol untuk membangun identitas baru. Padahal simbol ini simbol yang penuh dengan kekerasan, simbol yang penuh dengan darah, ya. Ini simbol yang sangat buruk untuk bangsa ini, ya. Kita diajak untuk melupakan, padahal tahun 2023 Presiden Jokowi baru saja menyatakan bahwa 12 pelanggaran HAM berat, dan di situ Soeharto adalah pelakunya semua, ya, sebagai yang mempunyai skenario tentang kekerasan itu, karena dari tahun 65 Aceh, Papua, kemudian Petros, ya, kemudian sampai semuanya, penculikan semuanya. Nah, ini apa artinya, ya? Ini apa artinya untuk kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, ya? Ini adalah simbol politik yang ingin dibangun oleh pemerintah saat ini. Dan simbol politik ini akan menjadi simbol politik nasionalisme Indonesia. Ini yang harus kita kritisi, ya. Sebagai penulis kita harus sangat kritis terhadap nasionalisme yang sedang dirancang oleh pemerintah sekarang lewat simbolisme-simbolisme yang dilakukan, ya. Nah, memang betul pembelokan sejarah itu Soeharto ketika 65, saya ketika itu tahun 70, saya 77 saya sudah menjadi mahasiswa sejarah di UGM, itu Nugroho Noto Susanto sudah menulis 6 jilid sejarah nasional. Kemudian tahun 2000 ada IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Sekarang dibuat lagi sejarah nasional versi Fadlison. Dan kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu dihapus semua. Konferensi Bandung yang menginspirasi dunia tidak ditulis, ya. Nah, bagaimana kita dalam konteks politik yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Melawan nasionalisme Indonesia yang didasari berbasis dengan masculinity dan militerisme. Dan ini nanti kita sudah melihat bagaimana arah dari pemerintahan ini. Saya terus terang saja, untuk saya nothing tulus lagi untuk bicara tentang politik sekarang ini. Karena saya bekerja dengan beberapa korban 65, korban di Aceh, saya kerja di Aceh cukup lama juga, di Timor Leste, di Papua, ya. Kemudian 98, bagaimana penganiayaan, ya, maka menjadi penting jadi penunjukan pahlawan nasional dan juga penulisan sejarah. Ini yang menurut saya sesuatu yang dua hal yang harus kita lawan, ya. Marsinah itu, ini kan Marsinah itu sebagai, kalau orang Jawa bilang, sebagai keset. Padahal Marsinah yang membunuh Marsinah itu adalah militer. Kita tidak melihat pengungkapan tentang
pembunuhan Marsinah, tetapi kita langsung diberikan Marsinah sebagai pahlawan. Ya, jadi ini sesuatu, Marsinah itu hanya untuk sebagai pelengkap penderita saja. Ini sesuatu kekejian. Ini sesuatu penunjukan Marsinah ini sebuah penghinaan terhadap kaum buruh, terhadap perempuan. Karena yang melakukan penyiksaan Marsinah dibunuh dengan cara ditembak vaginanya. Artinya apa? Itu metode yang sering dilakukan oleh pemerintahan rejim Orde Baru, yaitu penyiksaan perempuan lewat penyiksaan terhadap vagina dan alat seksual perempuan. Ya. Nah, bagaimana kita sekarang harus berada? Para korban, kalau menurut hak asasi manusia, bahwa korban mempunyai 4 hak penting, yaitu kebenaran, keadilan, reparasi, dan tidak terulang lagi. 4 hak dari korban ini, atau 4 ini juga tidak hanya korban, tetapi warga negara Indonesia punya 4 hak itu. Tentang kebenaran. Kebenaran tentang situasi pelanggaran berat HAM, kekerasan yang dimulai dari tahun 65 sampai reformasi kalau kita mau bilang, dan berlangsung sampai sekarang. Femisida. Saya sedang menulis buku tentang femisida atau pembunuhan perempuan karena kebencian terhadap tubuh perempuan yang dilakukan oleh kaum fasis dan militer, dan itu contohnya sangat jelas sekali di Indonesia. Ya, itu bagaimana? Ini kita punya hak sebagai warga negara untuk bertanya kebenaran, tetapi kebenaran yang dasarnya adalah sejarah itu akan dihapus, akan dilenyapkan melalui satu proyek baru tentang sejarah baru Indonesia. Memori kolektif bangsa ini akan dihapuskan, akan diganti dengan memori kolektif berdasarkan dari proyek dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya. Nah, ini yang sangat penting harus kita lakukan penolakan. Ada sebuah buku yang menarik sebelum saya tutup untuk kita diskusi, yaitu buku tentang Erasing History, How Fascism Rewrite the Past to Control the Future. Dalam buku itu jelas kita bisa melihat potret Indonesia. Bagaimana menghapus memori kolektif bangsa ini pada masa lalu untuk disampaikan kepada generasi muda dengan menulis ulang sejarah. Menghapus memori-memori sejarah kita. Dan kita ini sedang menuju kepada perang sejarah. Apakah kita akan menjadi bagian dari perang sejarah untuk mengembalikan keadilan sejarah, atau kita hanya akan berdiam dan tunduk kepada proyek sejarah dan penunjukan pahlawan nasional terhadap Soeharto dan Sarwo Edi. Sarwo Edi sendiri sudah mengatakan dalam memoarnya, 3 juta saya bunuh. Dan sebelum saya tutup untuk kita berdiskusi adalah bahwa ini adalah fakta sejarah. Dan ketika saya pernah mengikuti sebuah konferensi besar di New Delhi, di Jawaharlal Nehru University pada tahun 2004, apa yang terjadi? Seorang profesor dari India mengatakan, geografi politik dunia ini berubah ketika tahun 65. Ketika konferensi Bandung dihapus oleh kekuatan neoliberalisme lewat CIA, lewat Amerika, lewat Inggris. Dengan pionnya adalah Soeharto, dengan militernya. Dan ini terus berlangsung. Reformasi kita sebetulnya reformasi yang itu tidak sangat kuat. Gus Dur ketika itu membuka ruang demokrasi, tetapi kita tidak memanfaatkan apa yang sudah dibuka oleh Gus Dur. Kita terlalu eufora dengan reformasi, ternyata reformasi kita
itu dipenuhi dengan kaum reformis, kaum yang masih dalam bingkai Orde Baru, politik Orde Baru. Kita tidak sadar bahwa kemudian reformasi itu diambil alih oleh kaum Orde Baru yang masih berkuasa, ya, militer, Golkar, dan oligarki. Dan tiga hal inilah yang sekarang mengambil alih oligarki, militer, ya, mengambil alih demokrasi atau reformasi yang 98 kita perjuangkan bersama. Nah, ini yang kita lawan, ya. Kita lawan, saya sebagai sejarawan, saya melawan berbasis sejarah. Dan itu saya pikir itu sebagai introduction atau pengenalan dari diskusi kita malam ini, Mas Ani, ya. Terima kasih, Mas Ani. Oke, luar biasa, Amel. Komentarnya Amel. bikin yang membawa perenungan tersendiri, Mas Ani. Jadi ada kisah yang merinding begitu ya, di balik fakta-fakta sejarah yang berupaya disembunyikan di balik tirai begitu rasanya ya. Dan rasanya kita bisa urung rembuk begitu untuk berbagi pandangan, berbagi sudut pandang, atau mungkin ada yang bertanya begitu, Mas Ani. Saya sedikit komentar ya. Tepat sebenarnya saya mau bertanya soal tadi bahwa 32 tahun katakanlah Soeharto itu punya wewenang, satu-satunya orang yang punya wewenang untuk membelokkan sejarah gitu ya. Kita dicekoki sedemikian rupa melalui PSBB, melalui pendidikan sejarah, melalui pemutaran G30 SPKI. Tapi ketika reformasi itu tidak ada agenda khusus untuk mendelegitimasi itu. Saya kira kok jadi perdebatan misalnya ini masih layak diputar atau enggak, itu masih ada orang yang ngotot untuk memutar film itu misalnya. Itu kan artinya kita nggak selesai. Jadi apa yang miss dalam konteks reformasi tadi yang sudah mulai ini tapi nggak ada pembalikan sejarah itu, Mbak? Iya, kita ini kalau saya ingat saja Gus Dur. Gus Dur ketika menjadi presiden dia mengatakan saya minta maaf terhadap, bukan minta maaf pada PKI loh ya, minta maaf terjadinya pembunuhan massal genosida tahun 65. Itu Gus Dur. Dan kemudian Gus Dur memerintahkan untuk menghapus kata PKI di dalam seluruh buku tentang G30S. Jadi bukan lagi G30S PKI, tetapi Gerakan 30 September 65. Itu Gus Dur. Karena kemudian Gus Dur mendirikan yang bernama organisasi yang bernama Syarikat. Yang itu Syarikat yang diketuai oleh almarhum Mas Imam Ajis. Saya banyak berhubungan dengan mereka karena Syarikat mencoba untuk bekerja di lapis akar rumput untuk melakukan rekonsiliasi dengan apa yang dulu terjadi pada tahun 65. Dan ternyata apa yang dituliskan bahwa terjadi pembunuhan terhadap para kiai itu tidak benar. Tidak benar. Jadi itu Syarikat itu mencoba melihat persoalan bukan di tingkat elit, tetapi di tingkat akar rumput. Nah, kerja-kerja Syarikat, kerja-kerja Gus Dur yang sedang menata kembali sejarah lewat rekonsiliasi budaya, rekonsiliasi agama, ini dihapuskan atau dihilangkan sama sekali ketika Gus Dur digulingkan, diganti pemerintahan baru. Dan ini rekonsiliasi Undang-Undang KKR bahkan kemudian digagalkan ya. Padahal itu adalah proses rekonsiliasi di akar rumput. Karena Gus Dur, ingat ya, Gus Dur tidak mengatakan begini, saya masih ingat betul. Rekonsiliasi politik membawa persoalan 65 ke tingkat politik itu tidak mungkin. Karena persoalannya lebih kompleks. Maka kita harus mulai dengan rekonsiliasi budaya, rekonsiliasi lewat adat, rekonsiliasi lewat person to person. Itu yang sedang dilakukan oleh Gus Dur dengan Syarikat, dengan almarhum Mas Imam Ajis, tapi juga dengan
gerakan NU Muda, saya banyak kemudian membantu mereka untuk menyusun yang namanya oral history. Karena dengan oral history berdasarkan narasi-narasi para penyintas ini penting. Apa yang sebetulnya terjadi? Itu Mas Ami. Jadi kemudian setelah reformasi ya hilang, setelah Gus Dur digulingkan ya sudah, sejarah itu kembali kepada sejarahnya Nugroho Noto Susanto gitu Mas Ami. Oke, terima kasih. Itu yang perlu disesali betul ya. Saya juga ngikutin syarikat waktu itu, bahkan menggali sampai ke dusun-dusun sejarah 65-nya. Saya baca bukunya Mbak Ita juga yang perempuan itu. Terima kasih. Sudah ada Pak Akam yang dari Makassar, Mbak Ita, yang mau berkontribusi. Monggo Pak Akam. Ya baik, suara saya kedengaran Mas ya? Ya. Ya baik, terima kasih Mas Anik, Mbak Amel, Pak John. Terima kasih khusus juga Bu Fathia atas insight-nya malam ini. Salam dari Makassar. Saya Ahkam Jayadi. Yang pertama begini Bu Fathia, saya kira mungkin tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa sejarah Indonesia itu sejarah yang banyak sekali sejarah kebohongan. Kalau kita menggunakan istilah Pak Kuncharaningrat itu sebagai bangsa munafik. Nah, salah satu saya ingin konfirmasi ke Bu Fathia, kan salah satu yang saya katakan tadi kebohongan, lo kok bisa sih raja-raja yang ratusan tahun lalu hidupnya itu yang mendengar kata Indonesia saja tidak, kok diangkat jadi pahlawan nasional? Itu gimana? Apa yang mau dicapai di situ kan? Ya kebohongan di situ. Yang dekat-dekat lah yang memang berjasa itu. Nah, terus yang kedua dalam konteks Pak Harto saya termasuk juga tidak setuju. Dan lagi-lagi di sini kan juga sebenarnya pemerintah juga yang seringkali memupuk sehingga terjadi konflik. Yang lagi-lagi misalnya kalau kita antropologi sosial bangsa Indonesia kan bangsa pendendam. Yang itu sampai sekarang masih sangat memprihatinkan karena seperti ini. Pemerintah yang melahirkan bibi-bibi pendendam, bagaimana dalam banyak hal Bu Fathia kan ketika masyarakat tidak setuju, pemerintah tetap melakukan apa yang dia inginkan tanpa lagi mempertimbangkan suara-suara masyarakat banyak. Mulai dulu misalnya tentang penolakan terhadap Undang-Undang KPK, Cipta, dan termasuk ini penolakan terhadap pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena sangat jelas sekali kan Bu Fathia di dalam Undang-Undang tentang pemberian gelar dan seterusnya itu bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi pahlawan nasional kan mereka harus punya integritas moral dan keteladanan. Betul. Sehingga misalnya kalau kita cuma melihat ya bagaimana Bu Jo, saya kira kita tidak bisa menolak bahwa Pak Harto ada jasanya. Tapi kan di satu sisi bisa dikatakan jasa itu kemudian terkubur karena soal integritas moral dan keteladanannya yang tidak ada. Nah, itu juga saya ingin tanya Bu Fathia, kenapa sih pemerintah kita memaksakan itu? Dan yang terakhir saya ingin mengatakan Mas Andi, Mbak Amel, Bu Fathia bahwa perjuangan kita untuk menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional saya kira belum tertutup, Bu Fathia. Kita bisa ajukan gugatan ke Mahkamah Agung, menggugat Kepres nomor berapa itu tentang 116 tahun 2005 tentang pengangkatan 10 pahlawan nasional dengan khusus mengeluarkan Pak Harto melalui uji material ke Mahkamah Agung. Tinggal kira-kira ya apakah kita berani, apakah kita mau, dan apa juga Mahkamah Agung mau menerima gugatan kita dan tidak lagi menolak dengan alasan dan segala macam karena itu saya kira Bu Fathia mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam buat teman-teman Hati Pena. Oke, menarik sekali Pak Kabit ya. Langsung ya. Langsung monggo Bu Fathia. Iya. Saya setuju Pak Ahkam, saya setuju sekali dan demikian Mbak Amel, Mas Ani. Ya, saya setuju dengan apa yang disebutkan. Sudah dengar suara saya? Apakah dengar? Pak Akam nggak dengar. Ya Pak Akam yang kayaknya nggak kedenger ya. Nggak kedengaran Bu. Oh iya. Oke. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahkam bahwa memang ini kenapa Soeharto dinaikkan. Ini sangat politis Pak, sangat politis. Bahkan kami sebelum Soeharto diputuskan, kami sudah tahu bagaimana sebetulnya pemerintah Prabowo Subianto ini dan juga
kalau tadi sudah saya sebutkan bagaimana penulisan sejarah nasional yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ini sangat erat hubungannya dengan penunjukan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Jadi ini sangat politis sekali karena pemerintah sekarang ini bukan membutuhkan, akan menciptakan sebuah simbol baru sebagai satu identitas baru yang kalau kita lihat bahwa penunjukan Soeharto ini tidak melalui tim yang sudah dibentuk, tetapi dari Menteri Sosial langsung ke Fadlizon, Fadlizon langsung ke Presiden. Dan ini sangat politis ya, sangat politis. Kita sudah melihat itu semua. Oleh sebab itu, sebetulnya sekarang ini sedang disusun Pak Ahkam, sedang disusun akan menggugat pengangkatan Soeharto dan Sarwo Edi sebagai pahlawan nasional. Nah, gugatan ini tentu tidak cepat ya. Tentu kami akan berdasarkan kriteria hukum dan hak asasi manusia, tapi juga kita akan menggunakan fakta-fakta sejarah ya. Fakta-fakta sejarah ini penting sekali, fakta-fakta sejarah untuk menjadi dasar alasan gugatan yang akan kami ajukan di Mahkamah Agung atau di Petun. Jadi ini kami sedang melihat, dan tokoh-tokoh yang akan menggugat ini saya tidak mau sebutkan dulu di sini karena ini penting ya. Nanti tokoh-tokohnya cukup bagus ya. Dan tadi saya katakan pada Pak Ahkam sebagai kawan dari Makassar, misalnya saja sejarah Makassar di dalam buku sejarah nasional itu tidak tertulis, Pak. Ya, ini kan sangat, saya ke Makassar waktu kapan itu, saya bicara di teman-teman di sana bahwa kalian harus melawan karena sejarah Makassar yang luar biasa sebagai satu kosmopolitan ya, suatu pelabuhan kosmopolitan yang luar biasa, kenapa hilang gitu loh? Itu kan dihilangkan gitu loh. Maka sebab itu ini harus digugat, baik penulisan sejarah maupun penunjukan Soeharto sebagai pahlawan. Dan memang sedang kami persiapkan gugatan itu, Pak. Jadi pelan-pelan kami sedang persiapkan. Tapi juga kami mau sebetulnya waktunya ya, sebetulnya ekonomi Soeharto ini bukan ekonomi yang menguntungkan rakyat. Ini adalah ekonomi masuknya neoliberalisme ke Indonesia. Kalau kita lihat lagi 5 undang-undang pokok dari Soeharto, yaitu dibukanya penyewaan tanah kepada investor asing, ya, penjualan buruh kepada investor asing. Kemudian ada 5 itu ya, semuanya itu menjurus kepada ekonomi bagaimana Indonesia itu menjadi komoditi, dan komoditi ini tadi seperti yang disampaikan 70% masuk kepada kroni-kroni Soeharto. Bahkan kalau kita melihat dalam Soeharto itu ketika Jaksa Agung Pak Marzuki Darusman sudah digugat di pengadilan untuk korupsinya, yang itu belum dicabut sampai sekarang. Jadi kalau dia menjadi pahlawan, karena dia sebetulnya sedang diadili. Ketika diadili karena korupsi yang luar biasa, dia meninggal. Sehingga itu gugur. Tapi ternyata ketika dilihat kembali, itu tidak menggugurkan dia sebagai pelaku kejahatan ekonomi. Ya. Jadi bagaimana sentralisme ekonomi itu ada di Jakarta. Kepulauan Indonesia itu kepulauan yang dijual semua. Mulai dapat Papua dengan Freeport-nya, mulai dengan itu seperti sekarang ini, di mana dulu Jokowi menjual nikel, menjual semuanya kepada asing. Sekarang ini Papua, kalau mau saya katakan, ini di kepala burung cendrawasih itu Elon Musk itu sudah menancapkan satelit yang menguasai seluruh
Indonesia. Bukan Indonesia saja, global. Karena di Papua itu ada satu wilayah yang sangat penting di dalam satelit yang itu tidak bisa dideteksi. Dan itu dijual oleh Jokowi lewat Luhut dan sekarang diperpanjang oleh pemerintahan sekarang. Bagaimana nikel? Ya. Jadi ini nasionalisme yang digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo dengan anti asing itu sebetulnya omong kosong. Sebetulnya sekarang ini kita dalam proses penjualan. Di Sulawesi Tengah nikel itu coba bagaimana orang kesusahan. Jadi ini yang harus kita pikirkan ya. Nah, kalau saya sedang menggugat di PT UN tentang perkosaan Mei 98. Dan kemarin saya, Pak Marzuki Darusman, Pak Busro Mukodas, lewat Ferry Amsari, kami menggugat tentang komplain lembaga. Jadi nanti lembaga-lembaga itu selama Soeharto sampai sekarang itu tidak bisa berkutik. Kita tidak bisa menggugat lembaga negara. Nah, kemarin saya, Pak Marzuki, Pak Busro, itu menggugat ke MK. Bahwa kami bisa menggugat lembaga-lembaga negara dan nampaknya akan dikabulkan karena kemarin bagus sekali ya para hakim di MK. Nah, tim lain sedang akan menggugat penunjukan pahlawan nasional ya, dan tim lain lagi akan menggugat penulisan sejarah nasional. Jadi kita akan menggugat itu. Seperti itu, Pak. Jadi sedang dalam proses ya. Begitu. Kalau dilihat dari besaran itu semua Ya. itu menurut Mbak Ita kepentingan Prabowo apa? Kepentingan Prabowo adalah kekuasaan. Kekuasaan dari oligarki yang didukung oleh militer. Nah, ini yang kita harus ketahui. Kita harus belajar tentang apa itu oligarki dan apa itu militer. Karena oligarki itu adalah sekumpulan orang atau orang berkumpul yang menguasai ekonomi, investasi di hajat hidup rakyat. Dan itu membutuhkan sebuah kekuasaan, membutuhkan sebuah keamanan, dan itu didukung oleh militer. Maka pemerintahan sekarang menambah yang namanya kekuatan militer sampai sekian ribu, ya. Dan apa yang terjadi? Food estate itu dikuasai oleh militer. Proyek strategi nasional itu militer dan polisi. MBG itu militer semua dan polisi. Apakah rakyat kita, apakah warga negara kita bodoh? Tidak. Karena kekuasaan dari oligarki. Jadi sekarang ini yang di atas ini, presiden sekarang ini adalah bagian dari oligarki dan dia harus menjamin keberlangsungan dari investasi oligarki. Dan oligarki ini tidak hanya oligarki Indonesia, tetapi sudah oligarki investasi asing. Paling nyata adalah WUS 70 triliun. Ya, saya tadi bilang Elon Musk dengan satelit di Papua, nikel, ya, dan Freeport yang dikatakan Jokowi kita 51% milik Indonesia itu bohong. Itu bukan milik Indonesia, tetap milik dari Amerika. Nikel di Sulawesi Tengah milik siapa investasinya? Milik oligarki. Dan oligarki ini adalah pesuruhnya dari investor-investor asing. Itu. Jadi kita harus tahu, saya menulis di koran Kompas tahun 2024 tentang militerisme perempuan dan oligarki. Bagaimana nanti perempuan hanya sebagai buruh murah. Nanti akan terjadi itu. Nah, ini dan kemudian Omnibus Law. Kita harus tahu arah dari kebijakan ekonomi, arah dari kebijakan politik pemerintah sekarang itu kemana. Ini penting untuk diketahui. Oligarki, militerisme. Gitu.
gitu Mas. Oke, luar Populis, biasa ini. pemerintahan Prabowo ini populis ya. Dan apa itu populisme? Populisme itu adalah menggunakan narasi-narasi rakyat, tapi justru menindas rakyat. Jadi ini yang harus kita terus gaungkan dan seharusnya menjadi penting untuk dianalisis lewat sejarah ya. Karena sejarah ini fakta. Kita nggak bisa dikatakan, oh kamu bohong, kamu provokator, kamu hoax. Tidak, ini sejarah. Faktanya sejarah. Maka arsip dan dokumentasi menjadi penting. Oleh sebab itu, untuk saya, arsip dan dokumentasi menjadi alat dari advokasi kita, alat perjuangan itu. Ya, Amel, saya sih agak shock ya melihat keterhubungan ini semua gitu ya. Jadi karena betapapun misalnya pelaku kekuasaan kita itu sudah berpindah tangan misalnya dari Jokowi ke Prabowo, tapi beberapa hal bisa dirunut gitu ya sampai ke kebijakan yang dimulai dari era Jokowi gitu ya. Yang saya pikir adalah tadinya itu Prabowo pasti akan punya style yang berbeda jauh dengan Jokowi gitu ya. Kecuali tentu saja militerismenya. Tapi beberapa hal soal ekonomi tadi kok tersambung gitu loh. Kira-kira eh, eh, itu yang bikin saya agak bingung gitu ya. Yang kedua, betul sekali bahwa ini membuka ruang diskusi kita lebih jauh tentang sejarah ya. Ternyata fatal itu kalau sejarah kita abaikan ternyata gitu ya. Dan anehnya gitu loh Mbak Ita. Jadi di publik kita dengan fakta bahwa yang setuju Soeharto jadi pahlawankan itu 80%. Kalau survei itu benar ya, asumsikan saja itu benar gitu ya. Itu kan ada missing link. Jadi apakah memang aktivisme atau literasi sejarah itu hanya bertahan di pinggiran gitu loh, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Upaya-upaya itu tidak ngefek ke publik gitu loh, jauh lebih ngefek populisme Prabowo, sehingga kita dicekokin lagi, kita mengeluh bahwa selama Orde Baru kita dicekokin sedemikian rupa. Sekarang kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa nggak ada perubahan di mata anak muda, di mata publik secara umum dan seterusnya. Mas Ani, saya tidak begitu pesimis karena saya bekerja juga dengan Gen Z ya. Saya juga berhubungan, berdiskusi dengan mereka. Saya menyaksikan 80% itu kan survei yang kita acak ya. Tapi saya itu banyak menemukan Gen Z, milenial yang bacaannya bagus-bagus ya. Dan mereka kalau yang kebetulan saya di Jogja, saya sekarang bukan dosen tetap, tapi saya mendapatkan mahasiswa saya itu kritis-kritis gitu ya. Dan kami baru saja membuat rapat umum rakyat di Jogja. Dan itu yang datang anak muda semua. Ya. Anak muda semua kritis-kritis ya. Bacaan mereka luar biasa. Itu yang saya optimis, dan untuk saya tidak menyalahkan mereka tidak tahu sejarah, karena memang sejarah ditutup ya. Sejak Orde Baru sampai sekarang buku sejarah lihat saja. Kita lihat buku sejarah di SMA itu sangat kering dan sangat tidak memberikan imajinasi. Padahal imajinasi itu penting untuk orang muda, untuk kita semua. Bagaimana imajinasi kita tentang bangsa, bagaimana imajinasi kita tentang kehidupan gitu ya. Itu kan dihapus semua dari seluruh pendidikan ya. Jadi tapi sekarang anak muda itu mereka membuat zin, buku-buku kecil. Mereka dengan media sosial. Ya, saya tidak pesimis. Saya bertemu dengan banyak anak muda dan mereka pintar-pintar dan mereka kritis-kritis ya.
Jadi misalnya saja saya itu kebetulan menjadi board-nya dari Amnesty International di Indonesia. Dan Amnesty International punya chapter yang sekarang jumlahnya 300.000. Itu anak muda dari universitas-universitas. Dan sebagai board saya biasa keliling. Artinya mendengarkan mereka. Saya mendapatkan chapter-chapter dari anak muda yang luar biasa. Terutama saya itu senang dengan duduk dengan anak-anak di UIN. Ada di Jogja, ada di mana. Mereka pintar-pintar. Bacaannya bagus-bagus. Dan kadang-kadang saya kewalahan dalam berdiskusi, ya, karena mereka sudah luar biasa. Dan mereka membuat zin. Pahlawan Soeharto. Itu mereka disediakan satu riso, itu mesin cetak. Dan mereka hanya membawa kertas untuk datang dan kita ajari bagaimana, bukan kita, ada satu anak, semua anak muda. Dan kemarin ketika rapat umum rakyat, saya kagum sekali. Mereka membuat poster-poster yang bagus-bagus. Itu anak muda, seniman-seniman. Mereka tuh kerja sampai jam 2 pagi untuk merancang rapat umum itu tanpa dibayar. Kami nggak ada bayaran. Jadi betapa saya masih sangat optimis ya dengan mereka. Cuma bagaimana kita mengelola mereka, menemani kalau saya sebagai orang tua ya, saya tidak mau menggurui, saya mau menemani. Mau diskusi apa? Ayo. Mau apa? Ayo. Itu menemani, mendengarkan mereka, keresahan mereka, keresahan politik, kayak begitu. Jadi menemani itu menjadi penting untuk kita, seperti itu. Tuh, Mas Anik. Betul. Ya. Di komentar ada yang berkomentar tadi dari Mas Husnu Abadi, karena setiap kelompok berhak untuk menulis sejarah nasional menurut versi mereka sendiri, maka sebetulnya dapat saja sejarah akan banyak versi. Ada juga dari Mas Elza Taldi Taher, tapi sebelum itu kita ke yang Raisen dulu barangkali ya, ada Mas Armaidi Tanjung dari Semarang. Silakan Mas Armaidi Tanjung. Baik, Padang, Assalamualaikum dari warahmatullahi Padang. Waalaikumsalam. Ya, saya kira topik ini luar biasa. Pertama saya terima kasih Pak Amel, Pak Ani, Pak Om John dan Ibu Fathia Nadia yang sudah memberi wawasan baru saya kira pada kita semua yang hadir di sini. Nah, bicara soal sejarah, saya ketika informasi berita tentang pemberian penghargaan, nah saya melihat ini adalah pemberian penghargaan pahlawan nasional yang kontroversial dalam setahu saya, yang paling kontroversial yang terjadi gitu. Kenapa begitu? Dan memang aneh gitu. Kalau kita lihat, terutama soal Bapak Soeharto lah gitu. Beliau diangkat, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan dua tokoh, satu Gus Dur, kedua Marsina. Kedua tokoh ini ya dari berbagai sisi yang berbeda, tapi semua orang tahu bahwa dua tokoh ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Pak Soeharto. Tadi Ibu Nadia sudah membicarakan soal Marsina. Lalu kita lihat siapa tokoh elit setelah sekarang. Ada Pak Prabowo, kemudian Mensos, Menteri Sosial, ada lagi Saifullah Yusuf. Yang itu juga ada ikatan emosional kekeluargaan dengan Gus Dur. Nah, jadi sehingga memang kontroversial itu sangat luar biasa saya kira gitu. Itu saya lihat. Dan memang soal sejarah ini kadang-kadang saya juga bingung gitu. Kita selalu dijajaki bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu 350 tahun. Pertanyaannya, kalau memang 350 tahun, berarti begitu banyak kuburan Belanda yang harus ada di Indonesia. Karena mungkin semuanya dibawa ke Belanda sejauh itu. Tapi hari ini kita melihat di banyak kota, mungkin boleh dihitung berapa kuburan Belanda itu. Saya di Padang misalnya, nyaris tidak lagi menemukan kuburan itu. Paling hanya ditulis di prasasti, oh di sini pernah ada kuburan Belanda.
Karena apa? Sudah berganti, pernah diganti dengan terminal, lalu menjadi mall. Nah, artinya apa? Pembohongan itu juga akan terus bisa terjadi. Tadi dikatakan bahwa pembohongan, apalagi anak-anak muda yang kritis sekarang ini, gitu. Seperti saya katakan tadi, kalau memang 350 tahun, itu berapa banyak itu harus kuburannya, gitu. Nah, jadi dalam konteks ini, itu kalau kita bicara bukti sejarah yang real menurut saya, gitu. Kadang-kadang kita juga tidak menemukan, gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Siapa yang memegang tampuk kekuasaan, itulah yang membuat sejarah ini, gitu. Hari ini kita lihat tampuk sejarah itu, tampuk kekuasaan itu yang membuat sejarah yang ada kelabunya seolah-olah itu hilang di telan masa, gitu. Nah, itu saya lihat perbincangan kontroversial yang luar biasa, saya kira, soal pemberian pahlawan itu. Nah, kadang-kadang kita berpikir, apa sih ukuran pahlawan itu, gitu. Nah, nanti mungkin satu saat orang akan bertanya juga, mungkin generasi berikut, dia baca sejarah bahwa begitu Gus Dur diintimidasi, kemudian Marsina, lalu toh aktornya yang 180 derajat berlawanan, kedua-duanya di tokoh. Kalau ekstrimnya ini, si pembunuh dan terbunuh, itu dua-duanya jadi pahlawan, gitu. Lucu nggak, gitu? Iya. Nah, jadi kadang-kadang bisa juga negara kita ini memang lucu-lucuan itu, ya mungkin bukan hanya ini saja, mungkin yang lain juga ada, gitu. Nah, kalau tadi mungkin anak-anak muda yang mungkin kritis, nyeleneh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mungkin muncul, gitu. Dan juga bisa menimbulkan sikap apatis terhadap fakta-fakta yang ada, gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya fakta itu terjadi, tapi karena banyak yang ditemukan yang tidak benar, akhirnya timbul kecurigaan terus, gitu. Di fakta sejarah yang benar, karena ada curiga, seolah-olah itu tidak jadi benar lagi, gitu. Apalagi kita kadang-kadang memang tidak bisa juga melihat satu sejarah itu, peristiwa itu dalam satu sisi saja, terutama soal 65, gitu. Nah, di situ mungkin ada berbagai sisi yang terjadi, baik di sisi korban maupun sisi pelaku, dan itu kan ada runut sebelumnya. Maksud saya itu ada sebab akibat lah, gitu. Nah, jadi tidak bisa mungkin ada satu pihak hanya melihat akibat saja, sementara sebabnya tidak digambarkan, gitu. Nah, saya kira itu. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermidi. Ya. Monggo, ada yang perlu direspon, Mbak Ita? Saya kira enggak ya, itu pendapat dari Pak Armaidi ya. Jadi saya menghargai pendapatnya dan silahkan ya. Baik. Oke, Mas Anik, kita di kolom komentar dulu, barangkali sudah banyak yang berkomentar. Ya, silakan Amel. Ada yang mau ini kali memaparkan. Mas Elza dulu barangkali ya. Ya, boleh. Ya, silakan Mas. Selamat malam, Mbak Ita. Ya, malam. Saya ingin menanggapi, saya tidak ingin masuk pada persoalan Soeharto pahlawan atau bukan ya. Tapi persoalannya adalah masalah ini adalah soal tafsir sejarah ya. Dan tafsir sejarah itu sangat bias dengan kepentingan penulis sejarah dan semangat politik yang berkembang. Kalau pada masa reformasi ini ditulis, tidak mungkin Soeharto dijadikan pahlawan nasional, karena pada waktu itu dia menjadi musuh nasional. Tapi sekarang karena keadaan politik sudah berbeda, mungkin orang-orang yang seideologi dengan Pak Harto berkuasa, maka mereka memberikan sebutan pahlawan nasional bagi Pak Harto. Suatu saat nanti, katakanlah jika orang kiri berkuasa di Indonesia, maka tentu kepahlawanan ini akan dicabut, karena di mata mereka Pak Harto telah melakukan genosida. Dan mungkin penyebutan pemberontakan G30S PKI itu akan direvisi sebagai perjuangan suci.
Jadi saya kira begitulah sejarah, dia bias oleh kepentingan orang-orang yang memberikan tafsir terhadap sejarah itu. Dia bisa berubah-ubah ketika semangat politik, semangat zamannya juga berubah. Jadi siapa pahlawan itu, ya dia akan selalu subjektif. Saya kalau pergi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, saya menengok mertua saya, kemudian makam Cak Nur dan Habibie, 3 orang yang selalu saya tengok. Saya sering merasa heran itu dengan sebutan pahlawan, karena di samping kiri kanan makam itu saya lihat ini kan koruptor terbesar di Indonesia ini kok dimakamkan di sini. Apa jasa-jasanya bagi bangsa ini nggak jelas. Mungkin dia pernah berjasa, tapi banyak sekali di situ pahlawan dimakamkan yang juga akan menimbulkan kontroversi. Mungkin saya nggak enak sebut namanya ya. Jadi saya kira gini, penulisan sejarah itu, penulisan tentang pahlawan nasional memang sangat bias, dia berubah-ubah tergantung pada orang yang memberikan tafsir terhadap sejarah tersebut. Itu saja. Ya. Ya, terima kasih Bang Elsa. Bentar saya. Memang menjadi penting ya. Saya setuju dengan bahwa itu berangkat dari tafsir sejarah ya. Saya setuju sekali. Tapi juga diingat, jangan kaget bahwa pengajuan Soeharto sebagai pahlawan itu sudah beberapa kali, tapi ditolak terus ya. Sehingga ini yang terakhir ini tidak melalui dari tim TG2PS itu ya. Jadi ini langsung dari Menteri Sosial langsung ke Fadlison langsung ke Presiden. Jadi itu. Memang saya setuju bahwa ini tidak hanya sekedar tafsir, tapi kepentingan politik juga mewarnai Bang ya. Jadi kepentingan tidak hanya sekedar tafsir, tapi kepentingan politik. Begitu juga dengan penulisan sejarah. Itu juga sangat penting, sangat berperan tentang kepentingan politik. Kepentingan politik siapa yang akan menuliskan sejarah. Seperti pada zaman Orde Baru tahun 65, begitu 65 Soeharto sudah memerintahkan kepada Nugroho Notosusanto menulis sejarah. Baru kemudian tahun 74, 6 jilid sejarah nasional diluncurkan. Kemudian ketika reformasi ada revisi. Kemudian direvisi namanya IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Meskipun IDAS lebih mencoba untuk lebih demokratis ya dari penulisan sejarah. Nah, setelah IDAS tiba-tiba pada saat IDAS atau Nugroho Notosusanto itu tanpa konsultasi sejarah. Padahal pada saat tahun 57 ketika penulisan sejarah Indonesia yang pertama itu di mana Dr. Sujatmoko, kemudian Resing, kemudian semuanya itu berdiskusi dan itu dibuka untuk warga untuk berdiskusi tentang arah sejarah ini mau kemana. Tapi kemudian itu 57 ada bukunya itu Perdebatan Penulisan Sejarah Nasional ya. Kemudian tahun sesudah Orde Baru Nugroho Notosusanto ditutup betul, IDAS coba dibuka tapi tidak begitu terbuka. Nah, sekarang yang ini ya, yang sekarang ini sangat punya kepentingan politik yang sangat kuat. Karena banyak sekali periode-periode sejarah yang sebetulnya telah ditulis di IDAS, sebagian telah ditulis di IDAS, itu dihilangkan. Ini yang menarik. Jadi selain tadi persepsi sejarah, persepsi penguasa, politik penguasa itu sangat penting di dalam menuliskan atau menunjuk pahlawan. Jadi politik ini menjadi sangat penting dan menurut saya ini yang harus kita buka, Bang ya. Kita buka kenapa kita akan menuntut ke MK atau Petun atau Mahkamah Agung. Ini bukan sekedar untuk supaya kebenaran, tapi untuk
menunjukkan kepada generasi muda tentang kekuasaan politik yang dipakai untuk mengubah memori kolektif bangsa itu. Jadi ini yang terpenting adalah pendidikan, Bang, ya, pendidikan politik untuk semuanya, untuk orang muda. Bahwa ini ada seperti ini, mari kita lihat dan mari kita diskusikan. Menurut saya itu yang terpenting karena generasi Z ini penting untuk diajak berpikir tentang persoalan-persoalan politik yang selama ini sejak reformasi itu seperti anak muda itu dibiarkan, tidak dikelola, tidak dibangun pendidikan politiknya. Jadi ini waktunya dengan mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi atau Petun atau MA adalah memberikan pendidikan publik kepada generasi muda itu. Saya kira itu. Saya balik sedikit soal hipotesis bahwa ketika ada negara menulis sejarah itu berarti tanda-tanda fasisme itu, Mbak. Jadi lalu sejarah apakah memang kemudian diserahkan ke publik begitu saja atau negara itu perannya dalam konteks sejarah apa dalam hasil itu? Satu contoh di Jerman, ya, di Jerman itu ketika Hitler sebelum Hitler naik, dia membuat satu komisi sejarah yang diketuai oleh 7, saya lupa, saya punya ininya, nama-namanya, itu komisi sejarah. Dan komisi sejarah yang dibuat oleh Hitler itu diketuai oleh seorang sejarawan yang sangat terkenal. Dan itu menuliskan satu sejarah panjang tentang bagaimana Nazi itu berkuasa. Ideologi Mein Kampf itu semua dituliskan semua dengan rapi. Napoleon, Mussolini, Jepang, ya. Jadi itu satu proses. Nah, kalau menurut saya sebagai sejarawan, negara biarkan saja warga negara menuliskan. Jadi negara tidak usah menjadi otoriter, memberikan otorisasi bahwa ini betul, ini salah. Tidak. Biarkan nanti setiap konteks warga negara itu kayak Makassar menuliskan tentang sejarahnya. Orang Makassar kan tahu, ya. Tinggal dan sebetulnya sekolah atau universitas misalnya kayak Unhas, kayak Gajah Mada tempat saya itu memberikan pelajaran bagaimana sih menulis historiografi. Ada sumber resminya, ada sumber primernya, ada sumber sekundernya, bagaimana itu ada. Nah, fungsi sejarawan itu adalah mendampingi penulis-penulis penulisan sejarah di setiap konteks sejarah di wilayahnya masing-masing. Itu kan bisa terjadi. Jadi negara tidak harus memberikan otorisasi ini benar, ini salah, tidak. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini yang sebetulnya harus dilakukan. Jadi nanti orang akan melihat, oh, sejarah Aceh seperti apa ya menurut orang Aceh, oh seperti ini. Saya akan melihat sejarah Aceh. Oh, sejarah Makassar seperti apa? Sumatera Barat seperti apa? Itu kan mereka bisa. Jadi itu pluralisme tentang pengetahuan sejarah itu penting, ya. Tidak harus tunggal. Kalau tunggal itu fasis, ya. Dan itu menjurus kepada hegemoni, ya, hegemoni pemikiran itu seperti itu. Jadi biarkan negara tidak boleh menjadi otorisasi untuk benar dan salahnya, karena setiap warga atau setiap entitas itu akan menuliskan seperti itu. Orang Papua sekarang ini kan tidak boleh menuliskan sejarahnya, padahal orang Papua punya dinamikanya sendiri seperti itu kan. Kalau saya pergi ke Aceh, saya lihat tuh, wah, Aceh itu luar biasa, ya. Itu kaya sekali, ya. Itu kan harus dieksplorasi menjadi sebuah identitas baru, dan identitas juga tidak boleh tunggal satu. Bisa identitas saya Jogja, tapi saya juga menghargai identitas orang dari Aceh, dari Makassar, dari mana. Nah, karena itulah yang pluralisme itu yang sangat memperkaya begitu tentang nasionalisme itu, gitu. Itu menurut saya. Oke.
Mas Anik sudah ada 2 yang raise hand. Tadi Saya yang ada pertama Bang Yusrizal juga. itu baru nanti kita ke Bu Deno ya. Kita ke Mas Yusrizal pertama. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Mel, Bang Anik. Selamat malam Bang John. Terkhusus kepada Bu Fathia. Selamat malam Bu, salam kenal dengan Yusrizal dari Lampung. Ya, terima kasih Bang Yusrizal. Bu Fathia, saya walaupun saya kalau dihitung rasnya saya ini orang Minang, tapi saya lahir di Lampung, Bu. Saya lahir di Lampung, besar tumbuh di Lampung, dan sampai hari ini saya tinggal di Lampung. Bicara Lampung dalam konteks Orde Baru, tentu kita Lampung punya cerita tersendiri. Terutama ada kasus Talang Sari. Di mana Talang Sari kasus pembunuhan di tahun 89, ketika itu saya masih kuliah semester 3 atau semester 4. Nah, itu korbannya banyak. Tapi memang berbeda versinya. Ada yang menyebut 17, ada yang menyebut 38, ada yang menyebut 130, 170. Bahkan ada yang menyebut sampai 250 orang. Dibantai, dibunuh, ditembakin, dibakar. Oleh siapa? Itu oleh tentara. Ketika itu Hendro Priyono menjabat sebagai Komandan Korem 43 Gatam, Garuda Hitam di Lampung. Dan itu sangat melukai hati masyarakat Lampung. Saya ketika itu masih mahasiswa, saya pun pada saat itu melakukan perlawanan, menyatakan protes pada saat itu. Karena saya pada saat itu saya aktivis, saya sebagai Sekretaris Senat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada saat itu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba muncul penghargaan dari Presiden kepada Bapak Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Apa ini nggak keliru ya pemerintah memberikan penilaian segampang itu? Kalau alasannya karena Presiden Soeharto sudah pernah berbuat membangun negeri ini sampai sebegini majunya gitu ya, apakah memang itu bukan tugas kepala negara? Memang seharusnya seperti itu. Bukankah mereka memang digaji untuk membangun? Lalu bagaimana dengan presiden-presiden yang lain? Gubernur-gubernur lain, bupati, wali kota, semua mereka berbuat. Mereka membangun. Dan mereka digaji. Dan mereka memang digaji untuk itu. Jangan-jangan penilaian untuk menunjuk mantan Presiden Soeharto ini menjadi pahlawan nasional, apa bukan karena Prabowo saat ini menjabat jadi presiden? Kenapa nggak pernah berpikir ke sana bahwa kenapa pada saat justru sekarang Prabowo mantan mantunya yang menjadi penguasa, justru di saat itu mantan mertuanya mendapat penghargaan. Kenapa sebelum-sebelumnya presiden-presiden yang lalu tidak pernah memberikan apresiasi penghargaan? Selevel Jokowi saja yang konon katanya orang yang paling dekat dengan Prabowo tidak mau memberikan penghargaan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Nah, ketika Prabowo menjadi presiden, baru beberapa bulan dia duduk saja seperti apa yang disampaikan Bu Fathia tadi, itu wacana untuk menjadikan Pak Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional itu sudah sangat keras sekali suaranya seperti itu. Jadi kalau seperti ini cara menilai, tergantung siapa yang jadi penguasanya. Jangan-jangan ketika nanti Gibran jadi presiden, nanti Jokowi minta penghargaan pahlawan nasional juga ini, Bu Fathia. Kemudian nanti kalau nantinya Jan Etis jadi presiden, nanti Gibran ini minta jadi pahlawan juga ini. Tentu dengan alasan-alasan dengan indikator-indikator yang nggak jelas sebenarnya. Apa sih indikator jadi pahlawan? Kalau kita ingat dulu, kenapa Bung Hatta menjadi pahlawan? Oh jelas Bung Hatta, dia itu mengorbankan segala usianya sampai dia telat menikah dan seterusnya. Wajar. Misalnya ada lain pahlawan-pahlawan yang lainnya seperti itu, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim. Mereka memang menyerahkan nyawanya, menyumbangkan jiwanya. Apakah mereka digaji sesuai seperti apa yang diterima, yang dinikmatin pejabat presiden sampai saat ini? Seperti yang sekarang ini, tentu berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau dulu mereka jadi pahlawan, memang mereka nggak berpikir nyawanya mau masih selamat besok pagi, apakah mereka masih hidup besok pagi atau tidak, mereka nggak berpikir seperti itu. Tapi hari ini yang mereka pertimbangkan,
penghargaan pahlawan itu kok sepertinya ini sebuah prestisius saja. Setidak-tidaknya hanya untuk menghilangkan nama buruk kalau yang selama ini ada image bahwa dia adalah seorang diktator, sekarang orang yang sangat tidak demokratis gitu ya. Kemudian dihilangkan itu dengan gelar pahlawan. Jadi menurut saya indikator parameternya ya, parameter untuk menjadi pahlawan nasional ini menurut saya ini sangat bias, dan ini perlu memang harus diluruskan. Dan kalau perlu, kenapa nggak rakyat juga ikut menentukan gitu loh, apakah orang ini layak menjadi pahlawan nasional atau tidak. Jangan hanya bertanya kepada Komisi 2. Kalau Komisi 2 di bidang pemerintahan, mereka tuh bisa dikondisikan. Mereka itu orang partai semua, partai koalisi kita tahu semua. Semuanya sudah masuk ke dalam kolam yang sama. Termasuk PKS pun sekarang sudah masuk koalisi. Yang tadinya mereka sangat kritis, sekarang hanya tinggal PDIP. Justru PDIP yang selama ini kritis, malah sekarang pada diam meskipun dia tidak masuk koalisi di kepartaian. Nah, jadi jauh nih ceritanya. Jadi kok ke partai-partai begitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini kelihatannya perlu dirumuskan kembali parameternya apa sih sebenarnya yang ingin jadi pahlawan itu gitu. Apakah seperti apa yang disampaikan Ibu Fathia tadi itu sudah komprehensifkah untuk menjadi seseorang menjadi pahlawan begitu. Saya justru sangat sedih kalau seandainya seorang pembunuh seperti apa yang disampaikan Bang Armaidi Tanjung, seorang pembunuh dengan yang terbunuh sama-sama jadi pahlawan. Itu pernah saya tulis beberapa yang lalu di hatipena.com. Saya menulis persis seperti apa yang disampaikan Bang Armaidi Tanjung tadi, di mana Marsinah dengan Pak Soeharto di dalam satu Orde Baru itu terjadi peristiwa yang sangat mengerikan dan sangat menyedihkan bagi kita sebagai anak bangsa. Barangkali itu saja yang ingin saya tanggapan saya, Bu Fathia. Terima kasih Mbak Atik dan Mbak Amel. Ya, saya setuju Bang Yusrizal ya. Saya setuju karena saya dulu juga menjadi tim untuk 10 pelanggaran berat HAM Soeharto, dan Lampung Talangsari salah satunya yang terberat, Bang ya. Kebetulan saya ketua tim untuk Pulau Buru, tapi ada satu teman saya namanya Stanley itu khusus tentang Lampung, dan sebagai anggota tim saya juga ikut membaca tentang Lampung, dan itu mengerikan sekali ya. Sampai sekarang kami juga masih menganggap bahwa Hendro Priyono itu bertanggung jawab terhadap peristiwa Lampung ya. Jadi saya setuju sekali, dan saya kira kita semua kita semua harus tahu bahwa kriteria itu semuanya sekarang dilanggar, Bang. Semuanya dilanggar. Tidak ada di kriteria. Kalau saya melihat, saya diskusi panjang dengan Pak Aswi Warman Adam yang pernah menjadi anggota juri di tahun-tahun yang lalu, itu beliau menyampaikan itu kriterianya ketat sekali. Tapi tahun ini kriteria itu dilampaui semua. Kalau membaca Tempo yang terbaru dan juga mendengarkan Bocor Alus, itu adalah kriteria itu dilanggar semua, dan loncat dari Menteri Sosial kepada Menteri Kebudayaan Fadlison dan langsung kepada Presiden. Nah, disinilah persoalan politiknya. Artinya penunjukan Soeharto dan Sarwo Edi ini adalah peristiwa, adalah skenario politik, bukan lagi melalui kriteria tahapan sebagai seorang pahlawan. Artinya ini sangat mengandung kriteria politik, dan ini sangat harus dilawan. Kalau saya bilang dilawan, dan untuk melawannya kita memang lalui dengan beberapa, ada petun, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan menang atau kalah itu persoalan nanti. Tapi kita harus ajukan ini sebagai persoalan konstitusi dan persoalan bangsa. Ini yang penting untuk kita lalui. Saya setuju sekali, dan Lampung itu memang Talangsari itu salah satu yang termasuk di dalam 10 pelanggaran berat HAM Indonesia itu, Bang. Silahkan yang lain. Baik, silakan Bu Deno ya. Mbak Deno, monggo.
penyair Jogja. Selamat malam Mbak Ita. Oh ya. Mudah-mudahan masih ingat sama saya adik kelas dulu Oh ya, di satu SMA. ya. Ya. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Mbak Ita bahwa harus ada kriteria yang jelas untuk mengangkat seseorang menjadi pahlawan. Persoalannya adalah selama ini yang sudah terjadi, bisa terdengar ya suara saya Ya, karena ya, ini kelihatan. terdengar Mbak, terdengar. Baik. Yang terjadi selama ini itu kan memang menjadikan seseorang jadi pahlawan itu sepertinya memang kepentingan politik ya Mbak Ita ya. Ya. Kalau misalnya saja bagaimana kita mengangkat sejarah Gajah Mada misalnya ya. Gajah Mada itu kan belum ada ketika Indonesia merdeka. Sehingga sebetulnya itu bukan termasuk milik Indonesia tapi Nusantara. Mengapa itu menjadi milik Indonesia itu kan kepentingan politik juga ya. Bahwa kita perlu sosok untuk dijadikan panutan. Dan kemudian muncullah ada Gajah Mada, ada banyak sekali tokoh-tokoh Mahalayati dan sebagainya yang menurut saya itu memang kita ambil, kita cabut menjadi Indonesia untuk kepentingan politik Indonesia supaya kita punya sosok-sosok tertentu yang bisa jadi panutan. Nah, persoalannya memang untuk Soeharto ini apakah betul dia bisa jadi panutan? Itu kan persoalannya. Hanya saja yang saya ingin diskusikan tadi Mbak Ita mengatakan bahwa biarkan anak-anak bangsa ikut menulis sejarah itu ya. Itu kalau terjadi sungguh orang-orang yang paham begitu katakanlah menulis sejarah, apakah tidak lalu banyak kepentingan yang masuk Mbak Ita? Artinya bisa jadi bermacam-macam versi sehingga kita sebagai suatu bangsa jadi makin lama nanti akan makin tidak tahu yang mana ini yang betul begitu. Bagaimana itu Mbak Ita mengatasinya? Misalnya seperti ide Mbak Ita tadi, biarkan anak-anak bangsa ikut menuliskan sejarah, tapi kan jadi banyak versi menurut kepentingan masing-masing. Dan selalu kepentingan politik itu yang kelihatannya memang terjadi dari waktu ke waktu. Nah kalau itu terjadi kan nanti ada oh ini pahlawan versi si PDIP versi siapa gitu lalu kita anak cucu kita menjadi bingung ini mana ini yang betul seperti itu. Gimana mengatasi hal itu Mbak Ita? Makasih. Iya, kita ini selama ini kita ini dicerang di dalam pikiran kita selalu bilang yang benar adalah yang dari partai yang ini. Kalau di Jerman, di Eropa itu semua boleh nulis, bebas. Dari Lampung, nulislah Lampung. Versi Lampung. Tidak apa-apa. Biarkan orang itu punya pendapat. Kita ini kan selama ini hidup di dalam Orde Baru. Oh ini versinya ini, nanti salah, nanti begini. Enggak bisa. Biar saja. Biar saja di Eropa itu buku-buku banyak. Dan orang itu diajak untuk kritis. Karena di sana dibuka yang namanya arsip. Di sini arsip kan dibelenggu. Dokumentasi ditutup. Tidak boleh orang. Di Belanda atau di negara-negara Eropa, atau bahkan saya baru dari Filipina, arsip itu dibuka. Tidak apa-apa. Menulis itu adalah kebebasan. Menulis adalah ekspresi. Dan sejarah itu adalah hak setiap warga negara, setiap entitas budaya. Bahwa nanti benar salah biarkan generasi yang akan menentukan. Nggak apa-apa. Jepang sekarang semua orang boleh nulis. Melawan negaranya bahkan. Melawan kaisar. Nggak apa-apa. Kita ini kan maaf ya, kita ini kan selalu terbelenggu sama Orde Baru. Oh ini nanti ya anak cucu kita begini. Ini nggak boleh. Nggak apa-apa. Biar saja. Kalau saya penganut dari orang semua boleh menulis sejarahnya. Oleh sebab itu, kalau saya di UGM mengajari tentang oral history.
Sejarah keluarga itu penting sekali. Sejarah pedesaan. Itu di IPB sekarang lagi menuliskan, lagi ada tentang sejarah pedesaan. Setiap desa punya entitas sejarahnya. Dan justru dengan keberagaman sejarah, keberagaman informasi, orang akan saling belajar. Kita ini terbelenggu ya, maaf ya, dengan pikiran bahwa oh ini nggak benar, oh ini enggak, harus ditulis. Semua boleh menulis, semua bebas menulis. Bahkan itu tadi Bang Yusrisal dari Lampung, kalau saya bilang pengalaman Bang Yusrisal melihat sebagai aktivis dengan Talang Sari, tulislah. Karena nanti itu bisa dikonterkan seperti itu. Di Jepang itu sekarang anak semua boleh menulis melawan kaisar. Dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang akan kontroversi itu. Kita ini tidak pernah diajari tentang kontroversi. Kita selalu satu, oh ini. Kontroversi itu wajar. Kontroversi itu hal yang biasa. Nggak apa-apa. Di Australia itu sekarang aborigin mulai menuliskan adatnya semua. Itu. Kita jangan takut dengan kontroversi. Dan anak-anak muda itu nanti akan belajar dari kontroversi. Itu. Kalau saya tidak akan takut. Dan saya akan mengajarkan tentang kontroversi. Tentang Mei 98, sekarang saya punya anak-anak muda namanya 98 Glodok. Saya suruh nulis kamu. Bagaimana kamu melihat 98 dari kacamatamu. Nulis bagus-bagus sekali. Ya, jadi jangan takut dengan kontroversi. Biarkan nanti banyak sekali informasi tentang sejarah, disitulah yang namanya demokrasi. Demokrasi itu bukan soal satu tunggal sejarah harus begini, tidak. Demokrasi itu adalah pluralisme. Demokrasi itu adalah banyak sekali kontroversi dan konflik. Dan nanti akan bertemu. Saya percaya, karena saya belajar dari beberapa negara di Eropa atau di Jepang sekarang mulai. Kemarin saya dari Filipina, saya belajar di UP, bukan belajar, tapi diundang di UP. Saya melihat banyak sekali. Di Jogja, itu sekarang ada gerakan ZIN namanya. ZIN itu menerbitkan buku-buku kecil. Ini anak muda semua. Saya senang sekali saya membaca apa. Oh ini tentang begini. Melawan sultan, melawan ini. Itu biasa, Mbak. Biasa. Dan untuk saya itu hal yang wajar. Kontroversi, konflik. Kita ini selalu diajari untuk menghindari konflik. Padahal konflik itu nggak apa-apa. Ada yang namanya dialektika dari yang keliru akan bertemu nanti. Dan saya percaya orang itu punya satu kemampuan karena kita itu dibelenggu oleh yang namanya otoritarian. Kita tidak tahu tentang demokrasi. Kita tidak tahu tentang perbedaan pendapat. Apalagi dalam menulis. Itu sesuatu yang kalau Anda belajar sejarah, sebelum tahun 65, perbedaan itu wajar sekali. Debat itu antara Agus Salim dengan host Cakra Aminoto, itu debatnya di koran itu kencang. Tidak apa-apa. Itu wajar. Jangan takut dengan kontroversi. Biasa aja. Dan hadapi dengan lapang dada, hadapi dengan kepala terbuka, hadapi dengan humbleness, kerendahan hati, untuk bahwa itu semua adalah sebuah kekayaan pemikiran. Itu saja. Terus nanti akhirnya akhirnya nanti itu akan muncul nggak kebenaran sejarahnya itu kalau dari banyak orang begitu? Kebenaran itu tidak tunggal ya Mbak ya. Kebenaran itu plural. Kebenaran jangan pikir tunggal. Kebenaran itu plural. Mas Bang Yusrizal dari Lampung dengan Bang Armaidi dari Sumatera Barat punya kebenaran sendiri yang sekarang disatukan menjadi kebenaran Indonesia di bawah otoritarian dan fasisme. Kebenaran itu plural.
kebenaran saya tidak bisa disamakan dengan kebenarannya Mas Anik. Tidak, karena saya punya sejarahnya. Dan itu harus dihargai. Tidak bisa kebenaran itu tunggal. Kebenaran itu plural. Ya, itu kalau dulu profesor saya di UGM, namanya Profesor Sartono Kartodirjo. Itu profesor sejarah nomor 1 anti Nugroho. Selalu bilang, tidak ada satu kebenaran tunggal. Kebenaran itu plural. Dan sejarah kebenaran, tidak ada sejarah kebenaran satu, tidak ada. Itu boleh. Ya. Dan itu kita harus belajar dari situ. Pertanyaan selanjutnya gini Mbak Ita. Apa? Pendidikan untuk anak-anak kita, gitu ya. Bagaimana mengajari sejarah untuk anak-anak kita ketika sejarah itu dibiarkan plural? Ketika sejarah dibiarkan plural, dia ada satu buku sejarah. Kalau seperti di Eropa itu, di Belanda yang saya tahu, itu ada tidak ada buku sejarah tunggal negara, tidak ada, Mas. Ada banyak buku sejarah dan anak-anak dibiarkan untuk membaca, dan museum itu penting. Cerita-cerita sejarah penting. Kita ini maaf ya, kita ini kan selalu diberikan yang namanya buku sejarah tunggal dari negara. Itu yang salah, Mas. Salah. Tidak ada buku sejarah materi buku sejarah tunggal, tidak. Di Jepang, di mana negara maju itu, buku sejarah itu kamu boleh membaca apa saja. Tidak ada buku sejarah tunggal dari negara, tidak ada. Tidak ada. Yang ada dulu di Jerman, fasisme itu ada. Nah, sekarang Indonesia seperti itu. Dan belum pernah ada yang namanya, emang kita anak-anak sekarang dari Aceh sampai di Papua, memang belajar tentang Lampung, Talang Sari. Anak Papua sendiri tidak belajar tentang penindasan di Papua. Bagaimana settler kolonialisme, migrasi, transmigrasi yang meminggirkan orang Papua. Anak Papua tidak tahu. Padahal itu penting. Teman-teman di Lampung, sekarang anak-anak SMP, SMA, tahu tentang Talang Sari? Tidak. Pembunuhan di Talang Sari? Tidak. Padahal itu penting. Jadi tidak boleh ada yang namanya sejarah tunggal. Buku sejarah tunggal itu tidak ada. Apalagi sekarang ada buku sejarah dari SMP, SMA, yang itu kalau dibaca, itu luar biasa. Itu adalah kebohongan semua. Tidak ada pelanggaran HAM berat, tidak ada. Tokoh-tokoh pahlawan itu pahlawan bohong semua, tahu nggak? Hendro Priyono, ya sekarang. Hendro Priyono itu Tri Sutresno dianggap sebagai bapak bangsa, padahal dia tokoh pembunuhan di mana? Di Tanjung Priok. Hendro Priyono juga. Coba itu. Jadi kalau saya nggak percaya dengan buku sejarah untuk anak-anak sekolah itu nggak boleh ada. Harus anak-anak itu harus diberi ruang untuk membaca seluas-luasnya. Nah kita ini generasi sekarang ini adalah generasi yang sudah ini harus begini, ini harus satu begini, ada nggak boleh itu seperti itu, nggak boleh. Coba itu yang terjadi. Ini yang harus kita lawan. Kalau saya ya, aliansi keterbukaan sejarah itu melawan itu semua. Teman-teman di Sumatera Barat menulislah sejarah tentang Sumatera Barat dan diajarkan di sekolah-sekolah di Sumatera Barat. It's okay. Itulah Indonesia, plural, begitu. Aceh juga punya sejarahnya. Ajarkan tentang Aceh. Papua ajarkan. Sulawesi ajarkan. Sulawesi itu, kekayaan Sulawesi itu luar biasa. Sebagai negara maritim, kalau saya bilang Sulawesi itu pusat kosmopolitan maritim Indonesia, Nusantara. Kan nggak ditulis. Padahal itu adalah identitas orang Bugis, orang di sana. Itu penting sekali. Itu yang sekarang harus disuarakan, jadi demokratisasi sejarah namanya. Sejarah itu tidak boleh tunggal, sejarah itu tidak boleh satu. Dan negara tidak punya hak sama sekali untuk menuliskan buku sejarah yang
yang benar menurut negara. Tadi Bang siapa Taher tadi mengatakan kan setiap kekuasaan siapa punya kepentingan politiknya. Dan kita sekarang ini kan dipermainkan oleh kepentingan politik dari pemerintah. Itu. Oke. Mbak Ita, Masih ada? satu lagi terakhir ya. Mbak Ita, Oke. berarti kalau seperti itu, nantinya idealnya itu guru di sekolah, saya kebetulan guru kan, itu kalau mengajarkan sejarah berarti hanya membeberkan saja, gitu. Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, begitu? Saya agak sulit ya, guru di sekolah sekarang ini kan sudah dibentuk ya, dibentuk untuk harus ini harus seperti ini. Kalau di luar negeri itu guru itu adalah bukan seperti ini, tapi kamu membaca ini, kamu membaca, kamu membaca ini. Saya ke Afrika Selatan ya, misalnya, itu guru itu pelajaran sejarah itu adalah pergi ke museum. Kemudian ini ada buku sekian, kamu baca. Buku ini, ada buku sejarah dunia, ada buku sejarah Afrika Selatan, ada buku apartheid, ada buku ini, kamu baca. Kemudian ada diskusi, di kelas itu diskusi, dan pergi ke museum, pergi ke tempat-tempat, misalnya itu anak-anak dibawa ke Robben Island di Afrika Selatan, tempat Mandela ditahan. Terus mereka diajak diskusi, ini bagaimana? Seperti itu. Jadi bukan duduk di kelas mendengarkan semua, seperti itu. Ya. Saya jam 9 minta maaf ya, karena baik. saya harus Mas ya, kita akhiri nanti jam 9 pas. Masih ada satu yang dari tadi angkat tangan, Pak Zulkifli dari Riau. Monggo Pak Zul. Dari Aceh saya Pak. Dari Aceh, sorry. Balik saya. Baik, Boleh terima Pak, kasih. singkat saja barangkali. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Apresiasi tertinggi saya malam ini buat Ibu Ita yang telah menuntun kita untuk lebih melek sejarah, terutama sejarah bangsa kita tentunya. Kendati tajuk dari diskusi kita malam ini tentang kepahlawanan terkait dengan penganugerahan kepahlawanan nasional buat Pak Soeharto. Tapi saya ingin melihat dalam perspektif yang lebih luas tentang kepantasan orang untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan. Bagi saya pahlawan itu sesuatu yang sangat sangat istimewa, sehingga tidak banyak orang yang pantas untuk dijadikan pahlawan. Dia harus sosok yang paripurna, yang diakui oleh rakyat yang dia pimpin, bahkan dunia internasional pun mengakuinya. Dan menurut saya itu tidak boleh dipaksakan harus banyak. Semakin sedikit pahlawan, semakin objektif proses penganugerahannya kalau menurut hemat saya. Tapi uniknya di negara kita, mudah-mudahan saya tidak keliru, sejarah itu kan ada adagium yang mengatakan sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi kalau sejarah ditulis oleh pemenang, tingkat subjektivitasnya tentu akan sangat mewarnai. Lalu kita selalu bicara nasionalisme. Menurut hemat saya kita selalu menggunakan terminologi nasionalisme absurd. Absurditas itu hadir dalam narasi-narasi. Jadi yang seolah-olah kita ini cinta negara, kita cinta tanah air, kita semua ingin berbuat yang terbaik buat bangsa negara. Tetapi dalam kenyataannya itu jauh panggang dari api. Kita bicara korupsi mungkin sudah hampir 25 tahun lamanya, tetapi korupsi malah semakin menjadi-jadi kalau menurut saya. Bahkan setiap rezim itu justru mempunyai karakteristik korupsi yang berbeda-beda, bahkan makin lama makin masif. Dan itu kita lihat sekarang ini, karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang salah, sehingga lama-lama kesalahan itu akan dipandang oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Ini suatu kekhawatiran yang menurut saya
perlu kita waspadai itu. Ironis memang, begitu juga pelanggaran HAM. Mana rezim yang tidak melakukan, sedikit sekali gitu. Dulu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Soeharto misalnya. Lah sekarang dalam konteks kekinian pelanggaran HAM-nya muncul dalam aspek-aspek yang lain, dan semua kita sudah tahu lah bagaimana HAM itu dilanggar pada saat-saat sekarang ini. Lalu mengenai buruh gitu, bukankah buruh kita ini kan, rakyat kita ini kan menjadi buruh asing di negerinya sendiri. Ini menurut saya sangat ironis. Bahkan inilah nyanyian miris bangsa kita yang sangat kaya dalam segala hal, termasuk sumber daya alamnya. Jadi Ibu, lagi-lagi kehidupan berbangsa kita, saya teringat apa yang diungkapkan oleh Muhtar Lubis pada dalam suatu bukunya Manusia-Manusia Indonesia, bahwa bangsa kita ini cenderung hipokrit gitu. Tetapi kita ketika disebut sebagai hipokrit, kita justru tersenyum, bahkan bangga. Padahal bukankah hipokrit itu sama dengan munafik gitu. Dan agama Islam mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya itu di kerak-kerak api neraka. Tetapi kita bangga dengan label-label hipokrit itu karena kegampangan kita, ambiguitas kita dalam memahami suatu istilah kosakata itu menjadi sangat kadang-kadang menjadi lagi-lagi absurd menurut saya. Jadi kita berada di dalam roman bernegara yang selalu menghindar dari hal-hal yang menurut saya benar itu. Karena menurut saya sejarah itu esensinya mungkin dua, kejujuran dan kebenaran. Jadi kalau sejarah tidak jujur dan tidak benar, menurut saya dia tidak layak dianggap sebagai sejarah. Bahkan pahlawan kalau seandainya berangkat dari penilaian yang subjektif, dia juga tidak pantas disebut pahlawan. Saya kira mungkin itu karena Ibu Ita maaf, ada ini udah langsung jam 9. Terima kasih Pak. Maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan, saya pun juga agak kurang sehat, tapi semangat aja yang menuntun saya ada di majelis ini. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian Mbak Ita sekaligus menutup ya. Saya untuk Pak Zul, saya tidak ada komentar. Saya pikir itu satu pandangan yang cukup baik dan menurut saya setuju saja. Tapi ya, kalau komentar saya adalah mari kita jujur dan jujur dalam artian mari kita kritis terhadap persoalan-persoalan politik saat ini yang akan membawa pada satu kondisi atau satu situasi yang menuju kepada pandangan-pandangan atau arah politik yang ditentukan oleh pemerintah sekarang, tapi tidak memberikan suara kepada rakyat, kepada bangsa ini bagaimana. Jadi tentang kemiskinan, tentang keadilan, tentang pelanggaran HAM, tentang pelanggaran berat HAM, itu tidak pernah didengarkan. Semuanya itu dikemas di dalam apa yang dikatakan sebagai ini nanti kita akan bisa atasi, dan populisme presiden yang mengatakan bahwa pro rakyat tapi sebetulnya bukan pro rakyat tetapi pro oligarki atau pro investasi asing, dan anti asing ternyata dia kebalikannya seperti itu. Jadi ini adalah satu momen penting untuk kita sebagai bangsa untuk selalu kritis dan mempertanyakan untuk apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena untuk saya nomor satu, penunjukan sebagai pahlawan nasional itu adalah sudah melukai dan melukai bangsa ini,
terutama adalah para korban pelanggaran berat HAM. Itu sudah diabaikan, suaranya diabaikan, dan juga penulisan sejarah ini adalah sebuah tindakan yang melawan atau tindakan yang mengabaikan memori kolektif bangsa ini. Memori kolektif adalah ingatan-ingatan sejarah dari bangsa ini yang setiap wilayah mempunyai dinamikanya sendiri, mempunyai sejarahnya sendiri. Jadi bahwa pemerintah sekarang telah menegasikan sejarah warga negaranya, memori kolektif, tapi juga tentang para korban pelanggaran berat HAM yang telah dinegasikan keberadaannya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam ini, Amel. Iya, luar biasa. Minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ita, Fathia sudah berbagi pandangan. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya mengajak provokasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga kepada sahabat Satu Pen yang sudah bergabung di ruang virtual kita. Bahkan ada yang sedang kurang enak badan. Terima kasih banyak sudah antusias berbagi sudut pandang di ruang virtual kita. Kita jumpa lagi di Kamis depan dengan tema dan narasumber yang sudah kalah menarik. Kata sampai jumpa. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Semoga sejahtera senantiasa. Selamat malam.